Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas BKA 2018. Kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai konseling kelompok dengan pendekatan naratif. Nah, naratif merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi. Dalam proses kolaborasinya, konselor membantu konseli untuk mengeksplorasi kisah mereka dengan menggunakan cerita. Konseli didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah mereka yang membawa arti tersendiri. Hakikat manusia konseling naratif yang pertama yaitu perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktisi naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan dari konseli daripada yang mereka lakukan. Yang kedua adalah klien adalah penafsir utama pengalaman mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah konselor melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi tetapi tidak diarahkan oleh konselor. Adapun tujuan dari terapi naratif ialah di mana mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dengan menggunakan bahasa yang baru dan segar. Praktisi naratif berusaha untuk memperbesar perspektif dan memfokuskan dan memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik terhadap orang-orang yang mereka lihat. Adapun peranan dan fungsi konseling, di mana dalam konseling naratif, konselor adalah fasilitator yang aktif. Konsep perhatian, ketertarikan, penghargaan, keterbukaan, empati, kontak mata, dan bahkan kekaguman dipandang sebagai kebutuhan dalam hubungan. Tugas utama dari konselor ialah membantu klien membentuk sebuah cerita yang disukai. Terapi naratif mengadopsi pendirian yang dikarakteristikkan oleh penghargaan dan bekerja sama dengan klien untuk menyelidiki dampak dari masalah tersebut. Dalam hubungan konseli dan konselor, terapi naratif sangat mementingkan kualitas terapis yang membawa kepada usaha terapi. Nah, beberapa sikap termasuk optimis, ketertarikan, menerima, keinginan tahuan, rasa hormat, menghargai pengetahuan konseli, dan kontak mata yang dapat menciptakan hubungan baik. Hubungan kolaboratifnya, konselor perlu menyadari bagaimana kekuasaan dirinya dalam praktek profesionalnya. Ini tidak berarti bahwa konselor tidak memiliki otoritas sebagai seorang profesional. Ia memperlakukan konseli sebagai pakar dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, dalam pendekatan naratif, terapis atau konselor sebagai ahli digantikan oleh konseli sebagai ahlinya. Karena dalam konseling naratif yang menjadi pemeran utama dalam ceritanya yaitu konseli itu sendiri. Tahap konseling naratif yang pertama yaitu berkolaborasi dengan konseli untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Terus yang kedua, melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekan dan strategi untuk masalah tersebut. Terus yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hati serta mengecewakan konseli. Yang keempat, meminta konseli untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Adapun yang kelima, yaitu di mana menemukan saat-saat ketika konseli tidak dinominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian dari masalah tersebut. Terus yang keenam,
menemukan bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari konseli sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang, mengalahkan, atau keluar dari dominasi atau tekanan dari masalah. Terus, yang ketujuh yaitu meminta konseli untuk berspekulasi mengenai masa depan. Bagaimana yang bisa diharapkan dari kekuatan dan kompetensi seseorang. Sehingga konseli menjadi terbebas dari cerita-cerita masalahnya yang menjenuhkan dari masa lalu. Dan ia pun dapat membayangkan dan merencanakan untuk masa depan yang kurang dari masalah. Dan yang kedelapan, yaitu menemukan atau menciptakan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru. Tidaklah cukup untuk membaca cerita baru, karena orang itu masalah awalnya dikembangkan dalam konteks sosial. Adalah penting untuk melibatkan lingkungan sosial dalam mendukung kisah hidup baru yang telah muncul dalam percakapan dengan konselor. Adapun teknik-teknik dari konseling naratif, yang pertama yaitu pertanyaan dan pertanyaan lainnya. Di mana di sini terapi naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk mengumpulkan pengalaman daripada mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini ialah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien, sehingga konselor dapat memahami arah mana yang harus ditempuh. Pertanyaan selalu dimulai dengan merespek secara positif keingintahuan dan keterbukaan. Konselor bertanya dari posisi yang tidak tahu di mana, berarti bahwa mereka tidak memberikan pertanyaan yang kiranya mereka sudah mengetahui jawabannya. Adapun teknik yang selanjutnya yaitu eksternalisasi dan pembentukan kembali. Eksternalisasi ialah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah dan kadang pemberian nama kepada masalah tersebut. Pemetaan pengaruh masalah terhadap seseorang menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat dan seringkali membuat orang-orang tidak terlalu salah dan malu. Ketika pemetaan ini dilakukan secara hati-hati, ini memberikan landasan untuk mengarang garis cerita baru bagi klien. Terus teknik yang selanjutnya itu penemuan hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil yang unik. Konselor berbicara kepada konseli tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Ini dilakukan untuk memilih perhatian dan beberapa pengalaman yang terpisah dari cerita masalah, terlepas pada bagaimana tidak signifikan ini bagi konseli. Yang selanjutnya yaitu cerita alternatif dan mengarang kembali. Membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi dan terapis naratif. Mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru, orang-orang dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya. Dan terapi naratif mengundang konseli untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil unik atau sesuatu yang tidak diprediksi oleh cerita yang jenuh dengan masalah. Teknik yang terakhir yaitu mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Satu teknik untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat. Surat naratif yang ditulis oleh konselor mencatat sesi dan mungkin memaksudkan eksternalisasi deskripsi tentang masalah dan pengaruhnya terhadap klien, sebagaimana halnya laporan kekuatan dan kemampuan klien yang diidentifikasi dalam sesi tersebut. Surat tersebut menyoroti perjuangan dari konseli yang telah dilakukan dalam mengatasi masalahnya
dan menarik perbedaan antara cerita yang penuh dengan masalah tersebut dengan mengembangkan cerita baru yang lebih disukai. Itulah tadi pemaparan materi saya tentang konseling kelompok dengan pendekatan naratif. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.